terjadi ya, kalau ini terjadi, muka pasti terbentur struktur. Terus posisi lengan entah kanan kiri terhempas, dislokasi. Ini dibuat simpul. Tujuannya ketika kita nggak siap narik, ada yang ngontrol, ngunci dia. Kalau nggak disimpul, los, coplot. Halo, oke guys, hari ini kita di FPTI Bantul ya. Ya di sini SKM Training akan mengadakan praktek TKBT, yaitu sertifikasi TKBT tenaga kerja pada bangunan tinggi. Oke, ya ini di FPTI Bantul seperti ini. Nah, kebetulan cuaca hari ini kurang cerah ya guys, dan kurang bersahabat. Semoga nanti juga nggak hujan dan peserta bisa melakukan praktek dengan lancar. Gimana keseruannya? Ikuti terus SKM Training. Ciu. Udah? Aman? Nah, selanjutnya ini fungsinya sama ya, fungsinya sama, cuman nama alatnya asap lock ya, nama alatnya asap lock ya. Ini namanya mobile fall arrester, penahan jatuh bergerak. Nah, sistem kerjanya ini sama, ini dikonekkan di daring, dada atau punggung. Hanya dua itu saja yang diperbolehkan. Nah, misalkan ini sudah terkonek ya. Selanjutnya, ini Pak, kita lihat arah panahnya. Kita lihat arah panahnya. Ini misalkan dari atas seperti ini, ya. Nah, ini dua handle ini kita tarik ke bawah. Selanjutnya ke samping, sama seperti scroll. Aman ya ini ya. Selanjutnya langsung ditaruh gini saja. Terus ditutup kembali. Nah, ini sudah ngunci dia. Maksudnya sudah siap dipakai. Nah, misalkan seperti ini, ya. Perlu diingat di sini ada penguncian manual. Kalau ini posisinya ke bawah, ya, posisinya ke bawah, dia nggak bisa turun. Dia gantung di sini, karena ngunci dia. Ya, nah, kalau kita posisikan ke atas, unlock, ini aman, nanti bekerja ketika ada hentakan ya. Nah, ini misalkan saya tarik ya. Nah, seret, pelan kita turun ya, turun pelan, dia ngikut. Mau naik misalkan, dia ngikut juga. Dan posisinya ada di sini Pak, nantinya di atas lengan, entah kiri ataupun kanan, sama di atas lengan ya. Nah, ada hal yang tidak kita inginkan ya, kepleset, dia ngunci nih ya. Alat ini bekerja ketika ada hentakan. Kalau manuvernya, jalannya naik turun, slow ya, langsam, dia aman. Memang seperti itu ya. Nah, ketika sudah terkunci seperti ini, kita mau menetralkan lagi, caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini. Ini ya, ini kan kunci. Alatnya didorong ke atas. Tali dulu, baru geser ke atas. Didorong ke tali, geser ke atas sampai bunyi klik. Dengar? Nah, ini sudah bebas. Ya. Nah, kalau misalkan jatuhnya seret gini ya loh. Aman kan dia? Tapi kalau sudah dia langsung kunci. Ya, aman dia. Dan ini sudah ada absorber peredam kejut. Aman Pak. Paling yang terasa ya di ininya, penahan di full body harness ya. Nah, seperti ini. Terus mau aktif lagi, didorong, geser ke atas. Nah, ini aman.
geser arah tali berarti munggah. Urung. Nah, ini posisi kerja. Ya, satunya lagi di sana. Oke. Ini ya. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk backup device. Ya. Bisa digunakan untuk backup device. Nah, sama kan? Ini. Cuman ini difungsikan sebagai posisi kerja. Ya. Posisi kerja. Ini sudah beli pabrikan seperti ini, atau sampean motong ini ya, tali sepanjang kurang lebih 1,8 meter ya. Nah, ujung tali dibuat simpul. Tujuannya ketika kita nggak siap narik, ada yang ngontrol, ngunci dia. Kalau nggak disimpul, los, coplot ya. Nah, ini buka gini, terus posisikan, ada gambarnya ya. Kalau ini seperti orang berdiri. Nah, seperti orang berdiri gambarnya. Nah, ini berarti ini posisinya arah panah ke atas, gitu maksudnya ya. Nah, kita pasang seperti ini. Pasangnya dari atas gini, didorong ke bawah. Nah, selanjutnya dikunci, klep, terus dipasang karabiner. Ini nantinya dikaitkan di dering pinggang sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya ini nanti dililitkan, maksudnya dikaitkan di struktur, entah struktur vertikal ataupun horizontal ya. Nah, dikaitkan seperti ini. Terus ini ya, hooknya dikaitkan di dering sebelah kiri atau sebelah kanannya, di dering ya Pak. Nah, sehingga ketika kita manuver di atas mau melaksanakan pekerjaan, ini ada yang menyangga. Jadi kita posisinya gantung dengan posisi kaki sejajar lebar bahu. Enak, kita bisa main dua. Dan ini bisa dipanjang pendekkan. Ini kan kena beban gini ya. Nah, misalkan terlalu mepet gini, kurang nyaman, kurang gini. Nah, ini ditarik saja. Jangan dikasih beban. Nah, ditarik gini. Nah, kasih beban, terus baru dikasih beban, dia menyangga. Senyaman mungkin, nyaman melaksanakan pekerjaan. Namanya gri-gri. Ya, gri-gri. Ini digunakan untuk wall clamping ya. Untuk wall clamping ini otomatis dia akan ngunci ya. Nah, di sini ada handle-nya ya, di sini ada handle-nya. Dan ini dikaitkan di dering kiri ketika difungsikan sebagai posisi kerja, di dering kiri ataupun dering kanan ya. Nah, ketika ujungnya ini dikaitkan di anchor ya, dikaitkan di anchor, misalkan ini ya, misalkan di anchor ya. Nah, di anchor satu, terus ini kan sebelah sini ya, ini struktur. Nah, kita mau posisi pendek, ingin dekat, ini yang ditarik ya. Nah, sticknya ini ditarik ke bawah, terus ini digeser. Ini tarik, otomatis kita semakin dekat gini kan. Terus sticknya dilepas, dia ngunci ya. Ini hanya bisa untuk menahan beban 100 kilo ini Pak. Idealnya 11 mili. Nah, 11 mili idealnya. Kita belum buka.
itu sama, cara masangnya juga ada keterangan, tinggal menaruh terus ditutup baru dikunci dengan karabiner. Peralatan baru tidak seperti yang sampai dapat di sini. Sebelum pakai sampean harus dan wajib mempelajari dulu cara menggunakan alat itu, karena posisi kerja ini yang murah ya, bukan kok masalah menyepelekan, bukan tali mantel tetapi tali nilon ya, sama-sama kuat, cuman alatnya beda ya, alatnya beda. Kalau enggak terbiasa susah nariknya, mainnya susah. Clear? Tapi nggak jauh bedanya. Maksudnya kalau beda merek apa? Kalau yang nilon tadi yo beda agak jauh. Kalau yang nilon ini ditekan, tapi ada keterangannya juga. Tapi keterangan hanya panah gini, panah atas sama bawah. Biasanya, nah mainnya seperti ini. Ini yo, talinya di sini biasanya. Ini ditarik dorong ke depan dan ini kita ke belakang. Jadi buka gini loh. Nah, nanti dapat alat baru dipelajari seperti ini. Jadi sampean enak makainya. Aman ya ini ya. Posisi kerja ini aman. Digabungkan aja Pak. Seperti tadi. Ditaruh seperti tadi. Ini. Ya, sama itu juga. Biar nanti tinggal pakai. Ya, seperti ini ya, absorber double tali dan pengait double lanjut ya. Nah di sini bisa kita lihat kalau yang ini kan pakai resleting ya, pakai resleting, dan di sini jahitan pabrikan ya. Nah, sistem kerjanya, nah kan modelnya seperti ini. Ketika ada hentakan, ya beban yang signifikan, ya jahitan ini dia akan buka, gerak gini, kan buka sebagai peredam. Harusnya sampean plek gini, ada ini, ya peredam, jadinya kabelan, ya diredam. Jadi resiko yang harusnya cacat hanya lecet. Seperti itu ya, kurang lebih. Ini Pak bisa dimasukkan lagi, bisa digunakan, bisa kita gunakan untuk simulasi kotor seperti ini. Jadi sampean juga paham. Oh seperti itu absorber itu. Nah ada juga yang seperti ini Pak, dibungkus laminating kayak gini ya. Nah ini ketika dia bekerja berfungsi, peredamnya ya, pleset, ada pemakai terus kepleset, jatuh, dia akan buka gini, gerak gini ya, dan jahitan yang di dalam dia akan berfungsi juga, krak 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 krak. Makanya ketika kita menggunakan double hook ya, pengaman APD di ketinggian, paling tidak kita menempatkan hooknya ini ya sesuai dengan vol faktor yang aman. Maksimal berapa kemarin? Satu ya. Nah kalau satu patokannya di dering dada, udah itu ya. Nah ini saya kaitkan di atas truk, otomatis saya naikkan, ini saya taruh lagi di atas. Nah ini Pak ya, batasan ini masih aman karena ada di atas. Saya naik lagi. Nah ini kan di bawah gini, ini kan sejajar gini. Saya mau naik lagi, berarti yang saya pindah yang di bawah. Ini yang backup saya, posisi full faktor 1. Nah ini di atas lagi naik, terus seperti itu. Dan kita diperbolehkan bergerak, kaki kita bergerak dan tangan kita bergerak ketika kedua hook ini sudah terkunci di struktur.
Ya, sering kita jumpai ketika kita bawa hook sambil naik, kakinya sambil gerak. Nah gini, ya. Nah, three contact point tidak dapat, hanya 2 saja yang pick up, 1, 2, harusnya 3, ya, 3 poin berpijak. Nah ininya manuver. Dan cara masang ini, cara naruh, ya, tali hooknya dan peredamnya ini, ketika manuver ini sering, ya, masih banyak yang tidak tahu cara aman pakai. Biasanya seperti ini, kan di bawah kan, di belakang kan, terus posisinya gantung, akhirnya makainya gini, kanan kiri kayak selendang. Ya, ketika kita manuver, kita konekkan, kita kepleset, jebret, otomatis kita posisinya seperti ini. Dep. Kalau ini terjadi, ya, kalau ini terjadi, muka pasti terbentur struktur. Terus posisi lengan entah kanan kiri terhempas, dislokasi. Terus bagaimana cara yang benar? Ini ketika di belakang ya. Nah, ditaruh di sini, di salah satu sisi bahu, di atas bahu ini, kanan ataupun kiri. Terus talinya posisinya bebas di depan, manuver gini. Ya. Nah, ketika ada insiden jebret, posisi kita aman. Ya, ini langsung backup kita. Ini ditaruh di jalur, di atas jalur paling tinggi, ya, atau di sekitaran tempat kita melaksanakan pekerjaan. Kita buat angkur, ya, misalkan ini angkurnya, pasang seperti ini. Nah, angkur seperti ini, terus posisi kita di bawah tali ini yang kita tarik. Ya, nah, tali ini yang kita tarik, krek, dia akan turun, ya, dia akan turun, krek, terus turun. Kita pakai ini, hooknya ini dikaitkan di jaring dada atau punggung. Setelah itu kita bebas bergerak naik tangga. Ya, nah, SRL ini batas maksimal, ya, dia bekerja berapa senti kemarin ketika kena hentakan 60, ya, maksimal 60 cm. Ya, aman ya. Ini autolock, karabiner autolock, ya. Nah, tinggal diputar, ditekan, lebih mudah. Oke. Nih. Yo, pernah pakai ini? Belum. Cara bukanya juga seperti hook itu. Modelnya ditekan terus dibuka. Tekan terus dibuka. Tarik. Nah, itu. Ya. Jadi masih aman. Tali karmantel ini diameter 10 sampai 15 mili. Ya. Nah, tali ini ada 2 tali yang dijadikan satu. Ada mantelnya, ada intinya. Ya, karen dan mantel. Ya, karen, intinya, mantel yang menyelimuti. Ya, nah, ini ada 3 jenis, dinamis, statis, dan semi dua-duanya. Ya, kalau yang dinamis ini biasanya kelenturannya sampai 60% kemolorannya, dinamisnya itu. Ideal digunakan untuk panjat tebing, kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Ya, nah, itu fungsinya
sebagai peredam. Ketika jatuh grek gini kan tul gitu kan, molor sebagai peredam, jadi nggak butuh absorber lagi tuh. Nah terus selanjutnya yang statis, kemolorannya hanya 3% saja ya. Idealnya digunakan untuk rescue, untuk bekerja. Dan ini karena kelentur kemolorannya ya, dinamisnya hanya 3%, ketika digunakan untuk membuat simpul ya, membuat simpul, loopnya atau lubangnya ini selalu besar ya, selalu besar, selalu gede gini. Karena apa? Kaku dia, rajutannya kecil ya, rapet. Kalau dibuat untuk loop kecil susah ya, susah. Nah maka dari itu kita sering menggunakan yang semi dua-duanya. Ini yang kita gunakan ini ya, buat simpul juga enak, kemolorannya juga tidak begitu ya. Ini angkur seling ya, angkur seling penambat. Angkur seling ini dibuat pabrikan dan kekuatannya bisa dilihat dari taggingnya ini 22 kN. Lumayan Pak ya. Ini hanya ini 22 kN. Dan ini Pak ada jahitan, ini bukan jahitan rumahan ya, tapi jahitan pabrikan dan sudah dicoba, sudah dites ya. Nah ini bisa dilihat di taggingnya ini ya, ini 22 kN ya. Nah ini satu ini aja ya. Nah nanti sampean membuat angkur bisa didobel gini ya, bisa didobel gini, berarti 4 ya. Nah seperti ini. Tapi ketika kita nanti masangnya salah, nah misalkan seperti ini gitu, ini juga tidak fix sesuai yang contohnya yang kemarin ya, contohnya yang kemarin digambarkan gini. Nah gini kan, ada yang bulat, medianya bulat, strukturnya bulat, ada juga yang kotak persegi ya. Kalau seperti ini kemarin berapa, 16 kilonewton. Nah beda lagi dengan yang seperti ini 22 ini ya, fix seperti ini. Tapi kekurangannya di mana? Kekurangannya geser ketika digunakan, takutnya geser, dia ada friksi di sini. Nah, antisipasinya bagaimana? Ya, ini kan masih kendor, misalkan di lapangan ya. Nah, dijadikan satu lagi. Full body pertama kita ambil, misalkan posisi seperti ini ya, cari daring belakang. Nah, dari mana kita dapat daring belakang? Kalau posisinya seperti ini, cari bagian pinggang yang tebal, yang lebar. Ini pasti di belakang sini ya. Nah ini kan ketemu, ditarik ke atas. Loh, ini kan bawah nggak ada kan, berarti ke atas ini ke daring belakang ya, daring punggung. Nah kita buka seperti ini, kita sudah tahu, oh bagian pinggang, bagian paha, terus ini Pak, strap ini dikasih kendor biar nanti enak makainya, nggak ribet. Nah set. Nah kalau ini model yang seperti ini enak masangnya, tinggal dibuka ya kan. Nah tinggal pakai celana. Wow. Usahakan ini nanti dimasukkan Pak ya, nanti kita main prakteknya dimasukkan biar nggak mengganggu nanti. Kalau pakai coverall enak. Nah sudah seperti ini bagian belakang
tinggal pakai. Nah, jangan lupa kerap baju bukan untuk ganteng-gantengan, ya. Ini untuk melindungi gesekan ini loh. Nah, kalau sudah bagian pinggang dulu yang dikencengin, ya, dorong ke depan. Nah, posisi nyaman saja, jangan terlalu kencang. Oke, sudah. Kaki boleh atau bagian bahu, menurut sampean nyaman aja. Nah, ini dikaitkan. Baru dikencengin. Batasnya ini Pak ya, ketebalan apa kekencangan. Nah, ini bisa masuk gini. Jangan sampai saking kencengnya ini nggak bisa masuk. Pokoknya batasannya ini. Terlalu kendor juga nggak enak. Ya. Nah, ini sama, pinggang juga sama. Ya, tapi yang penting ini. Karena nanti yang kita takutkan ada suspension trauma. Tergantung terlalu lama. Ya, kena penyakit tergantung terlalu lama, suspension trauma. Nah, ini dikasih rapi biar kita nanti kerjanya maksimal. Daring dada, daring punggung, daring perut, kanan kiri. Ya, cara masangnya nanti seperti ini. Kalau di sini saya nyaman di sini. Terserah sampean nanti di belakang, terserah sampean nyamannya bagaimana. Terus naruh hooknya di salah satu titik. Kalau saya taruh di sini, titik sebelah daring kanan. Ya. Nah, selanjutnya ini Pak, minta tolong posisi kerja. Nah, ini Pak. Nah, ini ya. Dikaitkan di sini. Terus ini posisinya di daring sini. Dikunci. Ini nanti tinggal diambil. Ya. Terus pakai helm. Sarung tangan, kacamata kalau perlu. Ya. Nah, ini perangkat ini yang wajib kita pakai. Full body harness, double hook, posisi kerja. Nah, belum lagi nanti bawa peralatan lain-lain. Ya, kayak kunci-kunci yang mau sampean pakai, usahakan dimasukkan ke tas. Nah, taruh di sini Pak. Ya, jangan ditaruh di daring ini. Ini memang tempatnya untuk membawa peralatan. Kanan kiri ada. Gear loop namanya. Ya, gear loop ditaruh di sini. Bahkan belakang sini juga ada. Ya, semua peralatan, entah peralatan kerja, entah peralatan APD, ketika digunakan naik wajib dicantolkan, nggak boleh dibawa gini. Terus ingat, maksimal bekerja boleh membawa, ya, membawa beban misalkan dikaitkan di sini ya. Selain APD, barang alat kerja maksimal 5 kg. Kalau lebih berarti dikerek dari atas. Terus bawa tali yang misalkan panjang ya, misalkan panjang, ujungnya disimpul. Terus diurai di sini, dikasih karabiner, dikaitkan di sini. Jadi naiknya ini nanti terus urutan naik. Itu lebih ringan daripada sampean bawa bentuk gulungan. Ya. Nah, nyampe atas nanti ini dilepas, baru ditarik. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini satu paket gini ya, nanti sama makainya juga harus seperti ini.
dicek juga ini, diamankan ini karabiner ini. Terus APD jangan lupa. Berat ya. Ini masuk kepala. Baju. Tidak boleh menghina. Sejak langsung. Cek. Kayak kita ini ya. Terus perlengkapannya dilengkapi. Iya. Sebelum sisakan satu untuk saya nanti gantian tak pakai dulu. Oke. Double hooknya. Ya, atau terlalu ke bawah. Ini ketika terlalu ke atas, ya terlalu ke atas otomatis kan bundar. Nanti ketika tergantung, ya posisinya gini, ya lehernya terjepit. Ya, oke, udah nyaman. Oke, cek dalamnya. Oke, alat ini juga, ini juga. Ini ya, nanti yang posisi hook ya berada di luar. Ini. Biar mudah nanti ngambil. Kaitkan paling tidak sejangkauan sampean, ya, yang sampean paling tinggi. Nah, pastikan terkunci ya. Nah, ada salah satu hook yang harus dibenain dulu, ya. Nah, selanjutnya ambil, kita tempelkan di sini. Yang tahu yang bisa menyesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sampean, nah aman ya. Nah ini sudah jajar, bergantian, baru kita pasang. Nah, ini kita berpegangan trikontak poin 1, 2, 3, 4, ya, kita masih terjaga. Terus ini kan masih berpegangan, ya, jangan ada pergerakan lagi. Oke, aman ya, full factor kita aman, settingan lebih tinggi dari atas di atas. Terus ini dikaitkan lagi, berbeda struktur. Nanti kalau di tes tulis biasanya ini Pak, ini nggak boleh jadi satu struktur gini, nggak boleh, harus berbeda. Kalau di materi seperti itu ya. Jadi kita geser ke sini. Ini satu setengah ya, 1,5 geser. Nah ini yang saya maksud, ketika saya kaitkan di sini nggak boleh, karena bisa turun, meluncur. Kita amankan di sini ya, kita kunci. Oke, kita geser, kita amankan satunya. Pokoknya bergantian.
sudah seperti ini saya buat sebentar, saya jelaskan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.